Hai teman-teman Prop Tugu Api, welcome to Lelang Cesi dan Cuan Podcast bareng aku Amelia Marda. Nah, teman-teman Prop Tugo yang baru join welcome ya, yang ada di YouTube, Facebook atau yang ada di Instagram, yang baru join pas banget nih. Kalau kalian mau belajar investasi atau mau cari cuan tambahan atau yang lagi pengen mengembangkan investasinya itu sendiri gimana? Nah, pas banget kalian ada di channel ini di Prop Tugu Api. Semua kita bahas tentang dunia properti dan juga investasi. Tapi kalian harus nonton dari episode awal dulu baru ke episode sekarang, episode 7 ya. Karena biar tersusun nih tahu dari awalnya kayak gimana. Nah, kemarin kan aku udah ngobrol-ngobrol sama salah satu founder dari Prop Tugu Api. Karena kemarin waktunya nggak cukup nih. Ya kan, karena banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyakan ke Bu Vera. Sekarang kita lanjut part 2-nya ya. Kita lanjut part 2-nya, kita kupas lagi pengalaman Bu Vera secara dalam untuk tuntas di episode ini ya Bu ya. Kemarin kita udah bahas tentang kenapa Ibu milih jadi agen properti di secondary terus pindah ke lelang. Nah, aku pengen tahu lagi nih, kenapa Ibu pilih dari secondary ke Cesi? Dari lelang terus ke Cesi. Kira-kira kenapa Bu? Iya, kan awalnya agent secondary ya. Iya. Terus melihat ada peluang di lelang gitu. Karena memang kalau kita melihat dari sisi investasi, CC itu lebih menarik. Okay. Kalau lelang kan kita hanya beli propertinya aja. Oke. Gitu kan. Kalau CC itu kita mendapat, kalau dari sisi saya ya, Iya. kalau saya melihat bahwa investasi di CC itu adalah investasi yang dengan risiko rendah dan yang mungkin satu-satunya atau salah satunya yang ada jaminannya. Oke. Jaminannya gitu ya. CC itu kita beli pengalian piutang dan khususnya di properti ya yang difokus sama Prop Tugu Api itu ada jaminan propertinya. Maksudnya gimana nih Bu nih? Dari sudut pandang Ibu gimana nih jaminan propertinya? Jadi CC itu kan singkatnya adalah pengalian piutang. Oke. Sebenarnya banyak piutang yang bisa dialihkan, kartu kredit juga bisa, jaminan KTA juga bisa kan. Nah, salah satu yang kita fokus sebenarnya adalah pengalian piutang yang ada jaminannya yaitu properti itu sendiri. Oke. Ya, karena saya basicnya dari properti dan saya melihat peluang-peluangnya dari sisi investasi dan saya juga mempelajari tentang properti itu sendiri. Jadi CC itu boleh saya bilang salah satu investasi yang ada jaminannya. Okay. Ya jaminannya itu properti itu sendiri gitu kan. Jadi pada saat kita membeli satu piutang, kan biasanya kita akan info dulu di awal bahwa ini ada loh properti yang sebagai jaminan piutang tersebut. Oke. Misalnya aku beli Cesi nih Bu. Misalnya rumah ini Cesi nih. Jaminannya rumah itu juga dong berarti. Betul. Oh oke. Tapi perbedaan yang signifikan sama lelang itu gimana? Iya kalau lelang kan berarti sudah masuk ke tahap penjualan. Penjualan propertinya. Ya, jadi lelang itu adalah penjualan properti hasil jaminan tersebut. Gitu kan. Jadi kalau CC itu sebelum itu. Oke. Oh iya itu perbedaannya ya. Tapi Bu, aku kepikiran sih, kenapa Ibu tertarik dulunya nih ke properti secondary? Awal mulanya yang buat Ibu tuh ngerasa ini nih tertarik nih. Kan kemarin alasannya salah satunya udah kayak ya udah gara-gara pindah lokasi jadi Ibu pindah kan, tapi ada gak alasan yang tertarik kira-kira akhirnya ini secondary nih gitu? Iya karena kan saya sebelumnya itu juga di dunia pemasaran, artinya saya mendapatkan gaji dan komisi gitu. Akhirnya saya cari apa sih gitu ya profesi yang tidak membutuhkan ijazah. Kalau dokter kan butuh ya, harus ada profesinya harus ada, gitu kan. Nah saya merasa saya perlu minimal penghasilan saya setara dengan yang kemarin. Gitu. Ya kita ada patokan ya Bu ya. Iya, masa kita turun gitu kan. Nah, betul. Tapi kan profesi itu kan kadang-kadang kan membutuhkan ijazah ya kan. Nah, saya melihat bahwa dunia properti ini punya peluang yang lebih besar daripada saya punya pekerjaan sebelumnya, tapi nggak butuh ijazah nih. Gitu. Oke. Jadi kayak ini hasilnya tapi nggak ada ijazah juga gitu ya Bu? Iya, maksudnya ini di highlight ya. Ini kan pengalaman aku pribadi bahwa bukannya sekolah nggak penting ya. Sekolah itu penting, tapi maksudnya pada saat itu saya merasa bahwa karena saya tidak punya ijazah profesi kayak dokter gitu ya. Jadi saya merasa saya harus cari satu profesi yang bisa menghasilkan lebih dari itu gitu.
Oh oke. Tuh guys, jadi emang ya itu balik lagi sih ke kalian ya maunya gimana. Kalau misalkan emang kalian ngerasa punya basic di properti, ya udah kita tekunin aja kayak soal pesan Bu Vera yang kemarin gitu kan. Baik lagi nih. Tapi ya Bu, kalau misalkan nih untuk ya aku pribadi Gen Z kan, aku Gen Z. Misalkan suatu saat Tuhan kasih aku misalkan nih Mel 2M pertama misalkan gitu. Kira-kira cocok gak sih Bu untuk Gen Z yang baru mau investasi saking semangatnya nih misalkan, kayaknya gue investasi CC aja nih, oke nih kata Bu Vera atau kata Bapak Franz, kira-kira cocok gak Bu kalau untuk Gen Z? Cocok ya, ya? apalagi Gen Z itu kan belajarnya cepet. Iya kan, kita ini kan sebenarnya belajarnya cepet gitu kan, jadi ada satu peluang kita pelajari dan kita melihat bahwa ada peluangnya, apalagi di CC ini balik lagi tadi ya, CC ini investasi yang ada jaminannya. Gitu kan. Kalau kita investasi di tempat lain belum tentu ada jaminannya gitu. Jaminan yang memang kita bisa nilai harganya dari awal. Iya kan. Nah, karena dia bentuknya properti nggak pindah-pindah gitu ya. Terus juga kita bisa menilai secara market ini asetnya senilai berapa kalau saya beli CC lalu si debiturnya tidak melakukan pembayaran ke saya gitu kan. Nah, saya jual aja propertinya dilelang gitu loh. Jadi kita udah bisa menghitung keuntungan kita di awal. Iya, karena kita udah tahu harganya dari awal ya Bu ya. Iya, kan properti itu kan nggak pindah-pindah ya. Misalnya ada properti di Kelapa Gading atau properti di Pik. Ya dia di situ aja ya kan. Iya betul. Iya gitu. Tapi kira-kira ya, kalau misalkan aku baru banget nih terjun dari maksudnya ke dunia investasi properti. Karena kan biasanya kalau Gen Z aku pribadi kan sempat maksudnya multi level juga pernah gitu kan ya Bu ya. Terus juga mungkin lebih ke trading ya kan anak-anak Gen Z zaman sekarang. Ada resikonya gak sih Bu kalau misalkan aku langsung investasi ke CC? Kira-kira seberapa besar tuh kalau kayak gitu? Misal baru banget ke dunia properti. Kalau investasi di CC itu sebetulnya resikonya kecil. Ya, kita ya udah pasti waktu ya. Karena kan mengeksekusi dari CC sampai penjualan di lelang itu butuh waktu. Itu yang pertama. Kedua, memang kita harus bisa menilai properti itu sendiri, ya kan. Nah, tapi nggak usah khawatir karena di Proptugo.ap udah disediain semua informasi tentang harga pasaran. Terus juga didampingi eksekusinya gitu. Artinya didampingi proses dari pembelian CC sampai penjualan di lelangnya. Gitu. Oh, jadi nyambung ya? Aku baru jadi nyambung ya dari CC, baru kalau misalnya mau jual lagi bisa dilelang. Iya. Gitu ya. Jadi CC itu kan balik lagi adalah pengalian piutang. Nah, pengalian piutang yang kita fokusin di Proptugo.ap itu kan yang ada jaminannya. Balik lagi ya, pengalian piutang itu banyak, KTA juga bisa dialihkan gitu ya. Nah, karena ini ada jaminannya, maka untuk mengurangi risiko di awal kan kita menilai nih propertinya. Nah, Proptugo.ap udah ada rekanan yang bisa menilai properti itu tersebut. Nah, sehingga berdasarkan informasi tersebut kan kita jadi mengetahui nih, oh ternyata kalau misalnya saya beli CC seharga 2M, asetnya seharga 6M, berarti ya saya mau jual 5M juga udah untung kan, kira-kira gitu ya. Mau jual 3 masih untung 1M. Itu dari mana ya guys dapat 1M dalam jangka waktu mungkin jual CC setahun 2 tahun kali ya Bu. Paling lama berapa tahun sih Bu kalau misalnya kayak gitu? Iya, kalau investasi CC harus siapin waktu kurang lebih setahun ya. Setahun ya? Iya gitu. Itu termasuk bentar ya Bu? Iya, termasuk cepet gitu cepet kan. Banget maksudnya dalam jangka 1 tahun ya keuntungannya juga ya ampun lumayan ya Bu ya. Iya, lumayan lagi ya. Tapi kalau misalnya dari Ibu pribadi testimoninya gimana nih Bu pas Ibu investasi ke CC awal banget? Iya, jadi awal mulanya itu Proptugo.ap nggak jual CC, malah kita beli CC terus kita jual lelang karena kita pengen ngetes nih tim kita tuh sejauh mana bisa mengeksekusi aset itu gitu ya. Nah, awal-awal kita beli CC, terus kita jual melalui lelang, dan setelah itu kita merasa tim kita sudah oke nih, baru kita berani jual lelang dan kita bantu investor kita untuk eksekusi aset ini. Setelah beli CC kan kadang-kadang orang investasi ya, misalnya dia beli CC nih, habis itu saya ngapain gitu ya. Nah, di Proptugo.ap melihat bahwa memang perlu didampingi. Nah, karena secara administrasi itu kan ada banyak tahapan yang harus diurus. Nah, legal administrasi namanya. Nah, di situ kita punya tim ngebantuin investor kita untuk eksekusi aset itu sampai selesai, sampai lelang gitu. Oh, jadi rata-rata emang yang beli CC untuk investasi lagi ya Bu ya? Iya, kalau misalnya beli CC terus dia mau asetnya, berarti kan dia harus nunggu sampai lelang. Iya, nggak bisa langsung beli CC terus mau langsung huni gitu, nggak bisa. Oke. Tapi ya Bu, menurut Ibu pribadi, kenapa investor perlu melek akan investasi lelang ataupun CC daripada secondary atau primary itu sendiri Bu?
Iya, jadi pengalaman saya sendiri ya, gitu. Saya agent properti nih gitu. Saya pun awalnya nggak tahu itu CC apa, lelang apa gitu. Karena sangat minim informasi di lapangan gitu kan. Nah, sebenarnya banyak orang mau investasi yang untungnya besar, ya kan, resikonya kecil. Iya, betul. Kan? Nah, jadi untuk mungkin generasi orang tua kita biasanya dia akan beli properti orang BU. Ya kan, dia tahu harga pasarannya, orang jual butuh mau pindah ke luar negeri, mungkin habis ada sesuatu lalu butuh uang jual. Nah, terus diskon pasar dong berarti kan, dia beli habis itu balik nama sertifikat dia jual lagi. Ya biasanya seperti itu. Nah, mulai berangkat dari situ saya merasa bahwa ini adalah investasi yang menarik gitu ya. Akhirnya saya pelajari, tapi memang kan di pasaran orang nggak ngerti. Nah, karena nggak ngerti ini kan jadi nggak berani dong. Iya kan, aku juga awal banget kok asing ya investasi CC itu apa, jujur ya Bu, aku belum tahu tuh. Iya, karena orang khawatir, orang takut karena nggak tahu. Iya, nah betul. Maka kita bikin podcast ini. Oke. Tuh, jadi yang belum nonton videonya, yang nggak tahu CC itu apa, dari awal tuh kita udah jelasin. Sebenarnya Pak Frans juga udah kasih tahu ya, udah ngedukasi teman-teman PropToGo API. Jadi tinggal ditonton di episode awal, ya Bu ya. Tapi kan ya kalau misalnya transisi karir dari secondary ke CC atau lelang, itu kan biasanya ada tantangan baru tuh Bu. Udah pasti ya. Ya, itu kira-kira apa aja tuh Bu tantangannya Bu? Kalau dari secondary ke lelang, tantangannya adalah di awal episode pertama udah saya info ya, maksudnya kalau di secondary kan kita udah umum ya, kalau transaksi jual beli itu semua pihak harus setuju. Iya kan, dari pihak pembeli, dari pihak penjual, ketemu di notaris, tanda tangan, jabat tangan, serah terima kunci, udah selesai gitu ya. Nah, kalau di lelang kan nggak seperti itu. Di lelang persetujuan menjual itu diberikan pada awal kita tanda tangan perjanjian kredit. Nah, pada saat kita tanda tangan perjanjian kredit, kita memberi kuasa ya kan kepada kreditur untuk memasang hak tanggungan. Artinya sesuai dengan isi hak tanggungan itu kan, bila mana wan prestasi maka aset itu boleh dijual melalui lelang. Ya kan. Nah, berarti si debitur ini pada saat transaksi jual beli di lelang kan dia udah nggak perlu tanda tangan, nggak perlu hadir, nggak perlu menyetujui lagi kan, karena udah setuju di awal kan. Nah, karena saya cukup lama di secondary ya, itu kayak ada perang gitu di dalam otak gitu kan. Kan gitu. Kayak masa sih bisa ya jual properti tanpa si debiturnya atau pemilik sertifikatnya setuju lagi gitu. Nah, akhirnya saya pelajari gitu. Ini yang kemarin sempat Ibu bilang juga ya di episode sebelumnya pas awal Ibu cerita yang itu. Ngerti. Tapi ya Bu ya, kenapa? Tapi aku pengen tahu dari Ibu aja sih. Kalau Ibu ngebandingin ya, primary, secondary, lelang atau CC, itu Ibu milih yang mana? Kalau primary saya kurang pengalaman ya. Tapi kalau secondary saya bisa cerita bahwa semua orang yang mau beli properti, yang ngelihat iklan kita, yang datang mau survei segala macam, pasti kan dia lihat harga dong. Iya pasti. Iya kan, misalnya dalam satu klaster dengan ukuran yang sama, kita pasarin 12M, 119, 118, 116, pasti banyak respon yang 16. Iya kan, itu sudah umum ya. Semua orang mau beli apapun pasti maunya yang paling murah. Iya, yang paling bagus Bu. Yang paling bagus. Kalau bisa nih beli di pabrik gitu kan. Ya kan, beli Indomie di pabrik gitu ya kan. Biar sekalian murah tuh dapat harganya. Iya kan. Nah, jadi berangkat dari situ, dan saya memang ketemu sama penjual rumah yang itu ya, yang dia bilang, aduh saya mau dilelang rumah saya nih, cepetan dong transaksi segala macam. Akhirnya saya penasaran, saya pelajari. Nah, jadi garis bawah pertama yang menurut saya menarik buat saya pelajari adalah lelang itu udah pasti lebih murah dari secondary. Ya kan? Lelang udah pasti lebih murah. Iya gitu. Nah, dari situlah saya pelajari, dan menurut saya karena mungkin teman-teman agent juga belum terlalu banyak terjun dunia ini, jadi potensinya sangat besar gitu loh. Jadi kompetitornya juga nggak banyak. Iya, belum banyak gitu kan. Jadi padahal ini peluang bagus banget ya. Iya. Yang gitu. Harus banget tahu. Nah, makanya PropToGo tuh sebenarnya menciptakan podcast ini biar mengedukasi teman-teman, dan juga ini ada barang bagus loh. Betul. Yang harus teman-teman tahu gitu ya Bu. Betul. Ya. Tapi kira-kira kalau dilihat dari pertumbuhan pasar ya Bu, untuk CC ataupun lelang itu sekarang gimana Bu? Sekarang udah mulai ada teman-teman yang lain juga ya, yang sebenarnya dari dulu ada gitu ya agent yang memang jual lelang dan secondary, tapi tidak dengan konsep developernya PropToGo. Nah, jual mentah ya kan, jual apa adanya. Kalau kita kan lelang aja kita udah paketin dengan pengosongan alias serah terima kunci gitu kan. Kalau CC kita dampingin prosesnya dari pembelian CC, pasca CC sampai pasca lelang gitu.
Oke, ini sempat dibahas nih di episode sebelumnya yang lelang as is gitu kan, Iya, sama lelang Prop Tugu Api. betul. Oh, oke. Ini kalau misalnya kalian mau nonton, kalian di episode sebelumnya ya, karena dibahas sama Bapak Frans juga. Iya. Tapi ya Bu, ini dari 2000 berapa sih Bu kalau Chessy? Aku tuh baru banget tahu justru pas aku jadi host di Prop Tugu tau Bu. Ada lelang Chessy nih. Maksudnya aku masih ada Chessy karena aku masih belum kedengeran banget di aku gitu loh kalau ada investasi Chessy ataupun lelang. Kalau undang-undang hak tanggung kan dari 1960 ya. Nah, setelah itu ada undang-undang yang memperkuat tentang pengalihan hak tanggungan yaitu KUHP 613. Tapi saya nanti ini ya kita edit di situ ya. Tahun berapa itu ada ya gitu ya KUHP 613. Udah lama ya berarti. Jadi intinya ini sejak adanya dari hipotek beralih ke hak tanggungan, sebenarnya Chessy itu sudah ada secara aturan. Iya, aku ingat banget Pak Frans ngomong. Iya. Secara aturan sudah ada, tapi praktisinya kan mungkin enggak. Nah, itu dia. Ini gitu loh. Oke, iya. Ngerti. Terus ya Bu ya, kalau misalkan nih Ibu ada saran gak sih ke anak-anak muda yang misalkan baru banget kayak aku nih, baru punya uang nih misalkan nih Bu, ya ampun misalnya entah kapan nih 1M atau 2M pertama mau banget mulai investasi Chessy ataupun lelang, itu ada tips gak Bu? Kira-kira apa? Biar kita tuh gak salah main, udahlah investasi aja nih, terjerumus nanti yang ada. Iya, sebenarnya paling sederhana itu adalah kita kalau properti ya, kita investasi dari wilayah yang kita tahu. Wilayah yang kita tahu. Misalnya dekat rumah kita, domisili kita, kan kita tahu tuh. Misalnya saya tinggal Jakarta Barat gitu ya. Oke. Saya tahu tuh gitu. Kalau misalnya mau makan makanan enak versi Kalimantan Barat, pasti ke Kerendang gitu kan. Oke. Iya kan gitu. Jadi kalau memang kita mau mulai investasi, terutama di Chessy, kita harus invest di daerah yang wilayahnya itu kita kuasai. Karena kalau kita kuasai, kita tahu nih marketnya seperti apa, terus juga harga pasarannya seperti apa, terus banyak hal yang orang lokal tuh yang tahu gitu. Oke. Gitu. Loh, aku baru enggak nih Bu, biasanya kan ya aku nggak expect bakal harus di wilayah dekat-dekat kita kan awalnya kan. Iya. Karena aku mikirnya taunya di sini nih di PIK bagus nih, padahal aku tinggalnya di mana gitu kan. Di Jakarta Barat nih, padahal aku tinggal utara. Ternyata emang harus ngelihat dari sekitar kita dulu ya. Iya, jadi kalau mau beli rumah pun menurut aku begitu ya. Kalau rumah pertama buat tinggal harusnya domisili di mana secara transportasi, secara kegiatan gitu tuh gampang jangkau gitu. Jangan beli rumah kerja di Sudirman tapi beli rumahnya di Bogor gitu. Sulit ya. Gitu. Itu PR sih Bu. Iya. Banyak sih Bu ya, banyak yang kayak gitu karena ya mereka ngelihat harga juga. Lumayan. Tapi enggak coba kayak sebelum beli tuh coba transport dulu nih seminggu nih bolak-balik nih, sanggup nggak gitu. Itu dia sih testimoni dulu ya Bu ya. Kalau misalnya tuh ya capek juga, ujung-ujungnya ngekos lagi di dekat Sudirman ya Bu. Iya, balik lagi ke tadi ya, maksudnya di setiap wilayah itu pasti ada properti yang harganya bagus. Di setiap wilayah itu selama kredit itu ada ya, pasti ada yang menjaminkan asetnya untuk usaha dan lain-lain segala macam gitu ya. Jangan ngelihat kalau beli properti itu bagusnya di PIK, enggak loh. Kalau kita nggak ngerti wilayahnya, kita nggak tahu nih di situ tuh apa yang menjadi keunggulannya, peluangnya. Gitu. Kalau kita tahu nih misalnya teman-teman tinggal daerah mana nih gitu kan. Misalnya Amel tinggal di mana? Aku Jakarta Utara. Jakarta Utara gitu kan. Nah, Amel tahu nih PIK itu seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Iya sih, ini aku baru ngeh sih. Maksudnya karena ya aku ngelihatnya yang jauh-jauh yang emang udah maksudnya ada nama gitu loh Bu, kayak ini nih peluang untuk bisnisnya bagus, terus daerah sini nih oke nih kalau untuk kita jualan, terus kita tinggal di sini udah bagus lingkungannya. Ternyata enggak juga ya. Menyadarkan aku sih soal setiap itu. wilayah itu ada daerah bagusnya. Iya sih. Iya sih. Tapi selain itu apa lagi Bu kira-kira tipsnya dari Ibu kalau misalnya baru banget mulai? Namanya investasi berarti kita harus melakukannya dengan kesadaran penuh ya. Nah, karena kita harus dengan kesadaran penuh, artinya kita harus pelajari dong apa itu Chessy gitu kan. Terus kita harus pilih partner yang tepat. Salah satunya Prop Tugu Api nih sudah punya tim yang bisa eksekusi gitu. Ini kan. udah jasanya udah komplit banget nih. Iya Bu ya. Gitu. Oke. Tapi Bu ya, ketika nih dalam 5 tahun ke depan nih misalnya aku pengen tahu aja, Prop Tugu Api itu bakal gimana? Kalau keinginan kita di Prop Tugu Api bersama tim-tim kita yang sudah kita develop dan akan kita develop terus ya gitu. Kita sih berharap bisa menjadi developer lelang terbesar di Indonesia. Oke, gitu. Developer lelang terbesar di Indonesia ya. Oke. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana ini udah nih.
Tadi kan investor pemula udah, untuk anak Gen Z juga udah, ya kan? Nah, untuk nextnya, kira-kira Bu, apakah ada saran juga untuk aku, ya kan? Mel, nih misalkan kalau misalnya udah belajar Chessy, terus lo investasi ke Chessy aja, kira-kira tantangannya apa lagi sih Bu selain itu? Karena aku takutnya, oh masih baru nih, ntar lu terlalu nafsu lagi untuk yang awal-awal mulai investasi Chessy. Karena aku baca ya Bu ya, aku baca kayak investasi Chessy itu bukan cuman sekedar untuk investor yang sering juga investasi, tapi emang yang berani aja nih untuk investasi Chessy dan yang tahu bener akan Chessy itu kayak gimana. Kalau kita lihat dunia investasi sebenarnya kan sangat luas ya, gitu. Ada nggak sih orang yang berani all in di kripto? Ada, iya kan? Iya. Tapi ada yang walaupun dia punya duit tapi nggak berani, ada juga, iya kan? Nah, jadi menurut saya investasi itu pilihan pertama. Kedua, memang biasanya ada beberapa tipe investor. Ada yang memang dia berani dengan resiko tinggi, ada yang memang dia berani ibaratnya ya all in aja gitu kan, pulang pergi bawa berapa, pulang kosong berani juga ada, ya kan? Iya sih, tergantung sih, itu uangnya udah nggak berseri kali ya. Kalau udah kayak gitu gak sih, mau rugi juga ya udah gitu. Iya, sebenarnya enggak juga ya, maksudnya kayak judol kan banyak juga ya orang yang all in ya, judol all in loh, berani kan, nggak ada jaminan loh gitu kan. Nah, jadi menurut saya Chessy ini adalah salah satu investasi yang memang resikonya kecil ya, yang perlu dipertimbangkan, tapi memang jangan all in juga ya kan, karena ini butuh waktu untuk proses gitu lah. Kalau investasi kan pasti semua profesional atau di bidangnya, misalnya orang yang di saham atau di kripto kan menyarankan kalau investasi kan harus pakai uang yang aman ya, bukan uang kehidupan sehari-hari gitu kan. Itu Bu, gitu sih. Oke. Nah, kira-kira nih ada agen juga yang mau transisi nih dari Ibu dari secondary terus masuk ke lelang ataupun Chessy. Itu kira-kira gimana nih Bu? Apakah ada trik tips tertentu biar, maksudnya kan kita kadang belajar dari kesalahan ya, makanya kita menyampaikan pesan tuh biar orang tuh nggak kayak kita gitu kan. Itu kira-kira ada gak Bu? Sebenarnya lebih gampang tuh yang memang belum pernah masuk di dunia properti lalu langsung ke Chessy dan lelang gitu. Karena kan mudah. Belum ada petanya kan. Ya kan? Nah, kalau kita dari secondary memang tantangannya adalah kebiasaan kita pada secondary, misalnya contoh ya, kalau primary aku kurang pengalaman. Secondary misalnya pada saat kita menawarkan properti ke investor atau ke calon buyer kita kan pertama kan pasti mau survei kan. Nah, kalau di lelang kan jarang bisa survei ke dalam. Oke. Jadi kadang-kadang kita kayak perang batin. Aku ngenot banget nih, di lelang kita nggak bisa survei ke dalam. Jarang yang bisa. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat rumah lelangan langsung itu Bu? Iya, karena kan berbagai kondisi, kadang-kadang dihuni, dan penghuni itu kan tidak mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan aset ini, ya kan? Mungkin merasa terganggu, jam kerja dan lain-lain. Karena kalau rumah terhuni kan pasti kan ngerasa terganggu ya. Iya sih. Ya gitu. Jadi kita perlu jadi perubahan cara kita menawarkan dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita jual secondary kan kita ngerasa oh ya udah nih ownernya mau jual, pasti kong dia mau kasih survei, itu yang pertama. Kedua, kalau kita jual secondary kan apapun itu diputuskan oleh penjualnya, harganya ya kan, terus kapan transaksi, notaris segala macam. Kalau di lelang itu kita nggak bisa milih gitu, jadi nggak bisa milih ini aset bisa disurvei atau enggak. Terus juga kita nggak bisa milih notarisnya karena langsung ditentukan bahwa kalau lelang itu ada di wilayah kerja KPKNL aset tersebut berada. Jadi kita harus transaksinya di sana, dan kadang-kadang kita kan udah terbiasa nih ya, udah sering banget transaksi. Loh, kok ownernya nggak tanda tangan ya gitu kan. Jadi secara administrasi itu perlu perubahan dan perlu adaptasi. Oke. Berarti Bu, kalau untuk aku sempat baru tahu tuh kalau lelang itu tadi ngenot banget kan. Nggak boleh asal main survei gitu aja. Berarti belum pengosongan dong kalau kayak gitu. Gimana sih, aku nggak paham. Pengosongan kan terjadi setelah menang lelang. Iya, setelah itu udah berjalan kan ya. Oke, not kalau kayak gitu Ibu. Nah, kira-kira nih ya, pesan dari Bu Vera sendiri untuk anak muda atau Gen Z atau apapun deh, jangan anak muda aja, untuk Gen Z, para investor ataupun yang investor yang lama banget terjun di dunia investasi, gimana untuk gabung di Chessy ataupun lelang itu sendiri? Ada pesan khusus gak? Ya, sebenarnya di Prop2Go API kan lagi mendevelop banyak ya aplikasi untuk investor ya kan, terus
ya salah satunya ini ya podcast gitu kan. Iya, betul. Memberitahu bahwa ini ada loh peluang lain selain mungkin saham, kripto dan lain-lain gitu ya, yang menurut kita dan setelah kita pelajari, investasi dengan risiko yang rendah karena ada jaminan tadi gitu loh yang bisa kita eksekusi gitu. Dan karena investasi di CC itu tidak bisa sendiri, akhirnya Prop2Go adalah platform yang tadi developer. Namanya developer kan berarti misalnya ada orang beli rumah, kita bantu bangun nih, kita udah punya kontraktornya, kita udah punya sipilnya, kita udah punya linknya, harus ngurus apa kemana gitu ya. Nah, developer lelang yang Prop2Go API konsepin adalah investor investasi CC, beli aset CC lewat Prop2Go API, udah nggak usah khawatir. Karena biasanya investor itu nggak punya waktu. Iya kan? Sibuk banget nih. Sibuk banget kan, tapi punya duit banyak. Gitu mau terima beres nih. Terima beres kan. Oke. Nah, investasi di Prop2Go API didampingin sampai beres. Dari pasca CC sampai pasca lelang gitu loh. Jadi nggak perlu takut kalau investasi di Prop2Go. Maksudnya kalau buka jasa di Prop2Go ya? Iya, kalau investasi CC di Prop2Go. Nah, selain itu mungkin teman-teman merasa ya saya punya kenalan di bank gitu ya, saya bisa langsung beli CC di bank. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kan kalau CC di bank itu kan pasti jualnya gelondongan, banyak tuh. Ya kan, sekali jual grosiran ya kan, itu yang pertama. Kedua, Prop2Go API sudah menfilter aset secara lokasi, harga, dan kita juga secara market kita cari informasi lengkap mengenai aset itu, nilai jual dan lain-lain. Jadi kalau beli di Prop2Go API, apalagi misalnya pemula gitu ya, itu udah nggak usah mikirin saya investasi CC ini dengan aset ini kira-kira bisa dijual cepet nggak ya gitu kan. Udah nggak perlu lagi karena kita udah pilih nih aset-aset. Kalau buka web atau IG atau Facebook Prop2Go API itu kelihatan tuh aset-asetnya tuh. Udah difilter kan, harga pasarannya berapa, CC-nya berapa gitu ya. Dan kita fokusnya memang ke aset-aset premium gitu. Tuh, fokusnya ke aset-aset premium. Tapi Bu, tadi aku sempat ngenot, aku kurang ngerti. Kalau di bank itu jualnya CC grosiran, itu maksudnya gimana? Nah, perbedaannya sama Prop2Go apa? Aku nggak ngerti nih kalau konsep yang di bank tuh aku nggak paham. Jadi aku pengen nge-compare aja sih perbedaannya. Iya, sebenarnya kan investor kita mungkin dia nasabah prioritas dan lain-lain gitu ya, punya link langsung ke bank gitu kan. Nah, sebenarnya bank itu memang secara prosedural itu kan nggak boleh ngejual CC langsung, ya kan. Terus kalau jual kebanyakan dan umumnya tuh jualnya gelondongan tuh artinya dari semester ini ada kredit macet sekian ya dia jual semua gitu loh. Jadi kalau kita mau cuman beli satu beli dua ya nggak bisa, gitu kan. Karena kredit macet itu kan nggak cuman aset yang bagus, aset yang kurang bagus, subsidi misalnya kan bisa macet juga kan, gitu. Oh, aku baru tahu tuh kalau kayak gitu ya. Jadi kalau nggak mau pusing, mau asetnya udah pasti bagus gitu, ya lewat Prop2Go API. Karena udah difilter sendiri ya sama Prop2Go ya, udah dipilih-pilihin lah istilahnya. Iya, ya. dari 1000 misalnya ya kan pasti ada yang nggak bagus ya, mungkin dari appraisalnya kurang, asetnya, lokasinya ternyata jalannya nggak bagus kan, ada juga pasti kan gitu. Oh, oke. Tuh teman-teman Prop2Go yang ada di Facebook, yang ada di Instagram atau di YouTube, jadi kamu nggak perlu takut banget untuk beli CC ataupun lelang di Prop2Go API. Yang masih belum yakin, kamu bisa banget dinonton video sebelumnya aja, karena kita udah kasih edukasi juga, bukan aku sih, maksudnya Pak Frans, terus juga sama Bu Vera juga udah kasih pengalaman-pengalaman dari yang tadinya secondary ke lelang ataupun ke CC itu sendiri ya. Oke, teman-teman Prop2Go API, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini, karena dari tadi pembahasannya daging semua ya Bu ya. Tuh, yang masih belum ngerti ataupun yang masih bingung banget bisa banget tanya-tanya. Karena aku pribadi ketika aku masih belum ngerti, kemarin Pak Frans sudah jelasin, aku nanya lagi ke Bu Vera. Jadi aku paham gitu, oh ternyata CC ini kayak gini. Jadi tuh gak ada keraguan di dalam diri aku yang kayak, emang CC sebagus itu ya? Emang soal hukum gimana? Nah kemarin tuh aku tanya-tanyain juga tuh Bu. Pokoknya kalau misalkan emang masih belum jelas atau masih ragu, kita buka podcast ini biar teman-teman Prop2Go juga tanya-tanya di kolom komentar. Jadi ketika kita baca, aku baca komentarnya nanti bisa dijelasin sama Bu Vera ataupun sama Bapak Frans. Jadi teman-teman Prop2Go API gak perlu khawatir ya, nonton terus setiap videonya, kita akan upload setiap minggu karena yang pasti daging semua. Yang mau belajar investasi, properti, CC, lelang,
pas banget di Prop to Go API. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus videonya. Kalau perlu nyalain lonceng notifikasinya biar kita upload teman-teman bisa langsung nonton videonya. Aku Amelia Marda pamit undur diri dan terima kasih banyak Bu Vera sudah mau sharing-sharing di part 2 ini. Semoga mau sharing-sharing lagi di next episode ya. Bye teman-teman Prop to Go API, nanti sampai ketemu lagi di Lelang Cesi dan Cuan Podcast. Bye.